Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Anak-anakku peserta umat sana Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Madiun, sebelumnya marilah kita menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya, sehingga pada jam ini, pada menit ini, pada detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan selalu. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Anak-anakku peserta Madrasah Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Madiun, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi KBM, kegiatan belajar mengajar. Namun sebelumnya, kegiatan belajar mengajar tentunya anak-anak perlu tahu bahwa struktur kurikulum di Madrasah Sanawiyah dengan madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar itu ada perbedaan. Terutama yang dari sekolah dasar masuk ke MTS, tentu mereka akan meraba-raba materi apa yang akan disampaikan, kira-kira pembelajarannya gimana. Kemudian Madrasah Sanawiyah terkenal ada yang bilang, oh mata pelajarannya terlalu banyak. Sebenarnya enggak. Itu kalau di dalam tingkat dasar, di sekolah dasar kalian belajar pendidikan agama Islam, tapi kalau di Madrasah Sanawiyah atau tingkat SMP-nya negeri Islam, itu pelajaran pendidikan agama dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan Al-Quran Hadis. Yang kedua, pendidikan akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Jadi tambahannya ada 5 itu. Kalau di sekolah dasar itu pendidikan agama Islam saja, namun di pendidikan MTS khususnya sejenjang Madrasah Sanawiyah se-Indonesia itu ada penjabaran atau penambahan, yaitu 5 mapel. Sedangkan yang adik-adik, anak-anakku semua yang dari MI, tentu saja kalian tidak asing dengan 5 mapel ini. Namun insya Allah pada dasarnya kalau kita semangat belajar, kita semuanya pasti bisa untuk mengikutinya. Anak-anakku semuanya, struktur kurikulum Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Madiun pada masa normal, ya kalau kita sekarang ini kan new normal. Normalnya kita ada beban 46 jam pelajaran. Jadi dalam 1 minggu kita dibebani jam belajar 46 jam pelajaran. Namun kurikulum darurat di masa pandemi tentunya ada pengurangan jam. Jadi dari 46 menjadi 34 JT. Atau bahkan nanti kalau pemberlakuan dari Menteri Kesehatan yang terbaru edaran kemarin itu 1 minggu hanya diperbolehkan tatap muka 2 kali pertemuan, dan setiap pertemuan itu 2 jam. Jadi tatap muka 1 minggu hanya 4 jam saja. Jadi insya Allah nanti MTS 6 akan mengikuti aturan dari pemerintah, sehingga pembelajarannya bisa daring, bisa tatap muka, insya Allah dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita tetap mengadakan belajar baik itu online atau daring,
Insya Allah nanti kalau online Madrasah Sanawiyah Negeri 6 sudah menyediakan aplikasi e-learning, aplikasi Google Form, aplikasi WA, aplikasi Google Meet, dan Zoom. Insya Allah nanti dengan berbagai cara kita akan tetap mengadakan pembelajaran semaksimal mungkin, walaupun ada pepatah istilahnya tidak ada rotan akar pun jadi. Kemungkinan besar juga itu akan menjadi alternatif kita. Anak-anakku semuanya, peserta Matsama, waktu belajar ini waktu belajar ada waktu belajar normal dan masa darurat. Jadi kalau berdasarkan edaran Gubernur Jatim, setiap jam pembelajaran kalau tingkat madrasah sanawiyah atau SMP sederajat itu setiap jamnya 40 menit itu kalau normal. Kemudian new normal dikurangi jadi 30 menit. Kemudian darurat, masa darurat itu dibatasi hanya sekitar 20 menit. Jadi nanti waktunya kita maksimalkan. Apabila pemerintah sudah menentukan zona hijau, kita mengadakan PTM terbatas. Apabila memang kita belum bisa zona hijau atau merah, maka pembelajaran masih dengan daring. Anak-anakku semuanya, peserta Matsama, kemudian ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar dalam standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM yang ditentukan di Madrasah Sanawiyah Negeri 6, semua mapel itu minimal peserta didik harus mencapai nilai 75. Jadi KKM atau standar ketuntasan belajar minimal untuk Madrasah Sanawiyah Negeri 6 rata-rata 75. Baik itu mapel Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Bahasa Daerah dan Prakarya. Semuanya SKBM atau kriteria ketuntasan minimal adalah 75. Anak-anakku semuanya, tenaga pendidik atau guru di MTSN 6 berjumlah 41 tenaga pendidik. Adapun tugas mereka sebagai guru mapel, sebagai wali kelas, sebagai pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, dan mendapatkan tugas tambahan lainnya, misalnya wakil kepala madrasah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, guru piket, dan lain sebagainya. Selanjutnya kriteria kenaikan kelas. Jadi ini perlu dicermati anak-anakku semuanya. Kriteria kenaikan kelas MTSN Negeri 6 sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan akademik. Menyelesaikan seluruh program 2 semester di kelas yang diikuti. Yang kedua, tidak memiliki lebih dari 2 mapel yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Jadi kalau ada 2 mapel di bawah KKM, tentu saja anak-anak tidak bisa naik kelas. Kemudian persyaratan non-akademik, nilai ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik. Karena pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib di kurikulum 13, terutama di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Madiun. Kemudian deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Jadi dalam rapor nanti ada sikap sosial maupun sikap spiritual. Jadi kedua-duanya minimal harus baik. Kalau nilai kurang, tentu itu menjadikan anak didik atau kalian semuanya bisa jadi tidak naik kelas. Kemudian kehadiran minimal 85% hari afektif ini untuk normal.
Kalau untuk new normal, nanti terutama pelajaran online, tentu itu ada absen yang online juga. Nanti anak-anak yang barangkali ada yang tidak punya HP atau punya HP tapi sinyalnya tidak mencapai, atau punya HP tapi nggak punya uang untuk beli kuota, itu nanti ada kebijaksanaan tersendiri. Bahkan bisa jadi nanti akan mendapatkan bantuan melalui PIP dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Jadi untuk kenaikan biasa Dewan Guru akan mengadakan rapat pleno menentukan kenaikan peserta didik MTSN 6. Kemudian kriteria kelulusan. Ini untuk kalian nanti kalau sudah kelas 3, kelas 9 maksud saya. Ini peserta didik dinyatakan lulus dari MTSN Negeri 6 atau MTS 6 Madiun setelah 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, mengikuti asesmen kompetensi minimal atau AKM, dan lulus ujian madrasah sesuai kriteria yang ditetapkan. Anak-anakku semuanya, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sedangkan berikut kami sampaikan profil atau foto-foto dari pendidik Madrasah Sanawiyah Negeri 6. Yang pertama ini Bapak Kepala Madrasah bersama para waka, yaitu Kepala Madrasah MTSN 6 Madiun, yaitu PLH Dr. Andes Hari Sumanto MPDI. Waka kurikulumnya Bapak Yasin Wahyudi MPDI. Waka kesiswaannya Ibu Ida Nofrida SPD. Waka sarprasnya Bapak Suratmon SPD. Waka humasnya Bapak Iskandar SPD. Anak-anakku semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bergabung di MTSN 6. Mudah-mudahan bakat kalian tersalurkan di Madrasah Negeri 6 atau MTSN 6 yang menjadikan madrasah hebat bermartabat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.